Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrawati, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital saat ini. Topik pilar-pilar pendidikan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam pendidikan. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pilar. Dalam konteks pendidikan, secara harfiah, pilar berarti tiang penyangga sebuah bangunan. Dalam dunia pendidikan, pilar memiliki makna yang sama pentingnya, yaitu sebagai dasar dan tiang penguat seluruh sistem pendidikan nasional. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan mudah goyah dan tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Pilar pendidikan berfungsi sebagai arah dan tujuan yang jelas, sebagai pedoman perilaku bagi pendidik maupun peserta didik, serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Dengan kata lain, pilar adalah ruh bagi pendidikan itu sendiri. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita berbicara tentang siapa Ki Hajar Dewantara itu. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang 3 kini menjadi semboyan di dunia pendidikan kita. Prinsip pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus mempunyai contoh nyata bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tidak cukup hanya memerintah, tetapi harus terlebih dahulu menunjukkan sikap dan perilaku yang patut untuk diteladani. Prinsip kedua adalah Ingmadya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Ketika berada di antara peserta didik, seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi, membangunkan gairah belajar, dan mendorong peserta didik untuk terus berkembang. Prinsip ketiga adalah Tutuhuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Pendidik harus mampu memberi dukungan dari belakang, membiarkan peserta didik bergerak maju secara mandiri, sambil tetap memberikan dorongan dan perlindungan ketika dibutuhkan. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dalam menciptakan pendidikan yang humanis dan berkarakter. Relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita masuk pada bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana ketiga prinsip ini tetap relevan di era digital, sekaligus tantangan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Di era digital, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Pembelajaran daring, platform digital, dan teknologi informasi telah mengubah wajah pendidikan secara drastis. Dalam konteks ini, prinsip yang Ingarso Sung Tulodo menuntut guru untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan literasi digital, prinsip Ingmadya Mangun Karso menjadi sangat penting. Banjirnya informasi di internet, maraknya berita bohong atau hoax, serta komen-komen negatif menuntut guru untuk hadir di tengah peserta didik dan membangun semangat berpikir kritis. Sementara itu, dalam hal pembentukan karakter peserta didik di era digital, prinsip Tutuhuri Handayani mengajarkan kita bahasa peserta didik perlu diberi ruang untuk bereksplorasi dan belajar secara mandiri di dunia digital. Secara keseluruhan, peran guru di era digital telah bergeser. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, melainkan menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mengarahkan peserta didik dalam lautan informasi yang tak terbatas. Refleksi.
Dari seluruh pembahasan ini, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi singkat. Pilar-pilar pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep yang ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, nilainya semakin terasa di tengah derasnya arus digitalisasi. Tantangan kita bukan menggantikan prinsip-prinsip ini, melainkan mengadaptasikannya secara kreatif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Guru yang mampu memberikan teladan digital, yang hadir membangun semangat literasi, dan yang mendorong kemandirian belajar siswa, itulah wujud nyata dari ketiga pilar Ki Hajar Dewantara di abad ke-21 ini. Ketiga pilar Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi tentang pembentukan manusia yang berkarakter, berintegrasi, dan berdaya. Dan untuk tujuan itulah pilar-pilar pendidikan ini tetap berdiri kokoh sebagai kempas kita bersama. Demikian presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.